Gugatan TV di segmen ngopi. Kali ini saya Rian kedatangan ibu yang belakangan ini sedang ramai karena meminta keadilan di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Nanti mungkin bisa ditayangkan beritanya di Metropolitan. Nah, kita akan ulas sedikit karena ternyata ibu baru saja mengalami kejanggalan dalam proses perbankan. Sampai akhirnya saat ini ibu sedang menjalani proses gugatan ke pengadilan. Kali ini kita akan ulas sedikit. Selamat sore Bu. Apa kabar? Baik? Alhamdulillah baik. Saya sendiri karena didampingi oleh kuasa hukumnya yaitu Kang Adit dari 9 Bintang. Selamat datang Kang Adit. Siap, terima kasih. Paling di awal begini, kan belakangan ini Kota Bogor sempat ramai ketika ibu bersama kuasa hukum datang ke pengadilan negeri. Saat itu beberapa teman media juga ada hadir lah ya gitu. Ternyata ada kasus bahwa ibu ini sempat pesakitan lah ya gitu. Akhirnya sempat karena divonis masuk penjara karena ada kejanggalan proses perbankan. Sebelum kita sampai dan mengetahui kenapa gugatan itu bisa sampai dilayangkan, mungkin ibu dan Kang Adit bisa cerita nih awal belakang mula seperti apa kejadian sampai akhirnya ibu bisa sempat masuk penjara gara-gara kejanggalan proses perbankan itulah kita sebut begitu. Ibu dulu aja peristiwanya Bu. Nanti hukumnya baru. Iya, pada awalnya saya mempunyai kerjasama bisnis dengan pihak ketiga. Nah, untuk itu cara pembayaran saya itu kan menggunakan cross check dan saya menggunakan lembar atau buku cross check dari salah satu perbankan plat merah ya. Kemudian saya mengeluarkan 3 lembar cross check yang saat itu sebenarnya hanya untuk jaminan pembayaran ya. Jaminan pembayaran. Ya, jaminan pembayaran di mana cross check tersebut sudah saya tulis tujuan rekening dan sebagainya kecuali tanggal. Jadi, kosong gitu ya? Ya, jadi kolom tanggal itu memang kita kosongkan karena kita ada rencana untuk retur barang. Untuk mengganti itu? Ya, jadi untuk mengganti nilai piutang itu atau nilai hutang saya itu kita ada rencana untuk retur barang dan kemudian sisanya kalaupun retur barang tidak memenuhi atau tidak melunasi 3 cross check itu, maka kita akan mungkin akan membayarnya dengan transfer gitu. Dan itu kemudian sekitar 2 minggu dari saya menyerahkan cross check itu sudah saya lakukan retur barang. Lalu kemudian 2 minggu kemudian lagi, berarti sebulan dari setelah menyerahkan cross check itu ya. Nah, itu saya mentransfer untuk memenuhi sisanya. Oke. Artinya setelah saya mentransfer itu, maka 3 cross check itu lunas. Harus sudah selesai urusan karena itu. Sudah selesai. Nilainya sama. Berarti sudah lunas dan saya juga sudah mengkonfirmasi kepada pihak ketiga tersebut untuk tidak dicairkan. Karena kan sudah saya lunasi. Bayar ya. Nah, kemudian karena cross check itu juga kan sebenarnya tidak ada tanggal. Ya. Sehingga seharusnya tidak bisa dicairkan. Ya. Gitu. Maka waktu itu saya memang sudah meminta dikembalikan tetapi pihak ketiga belum mengembalikan. Nah, kemudian saya tidak memang sampai saat kejadian itu 3 cross check tersebut masih di tangan mereka, masih dikuasai mereka. Gitu. Setelah itu sebelum akhirnya kan mungkin teman-teman juga belum banyak yang tahu. Setelah itu terjadi sampai akhirnya mereka malah melayangkan gugatan ke ibu karena dianggap melakukan penipuan. Ya. Nah, itu. Ya. Jadi ceritanya saya kemudian karena kemudian begini, karena saya merasa 3 cross check itu sudah saya lunasi harusnya maka selesai ya. Saya sudah tidak open untuk menyediakan dana untuk cross check itu kan. Artinya saya memang sudah tidak fokus lagi pada cross check itu ya. Dan cross check itu kan sebenarnya sudah tidak berlaku karena sudah saya lunasi dan saya sudah menyampaikan penegasan kepada mereka bahwa cross check 3 lembar ini untuk tidak dicairkan dan itu ada buktinya gitu. Nah,
kemudian saat dicairkan, ketika memang saya kemudian tidak menyediakan saldo, karena kebetulan juga rekening itu sudah ditutup sebelumnya. Oke. Sudah ditutup, artinya kan saya tidak ada kewajiban lagi menyediakan. Setelah berarti kan artinya bahwa tidak ada jaminan itu sudah tidak berlaku berarti. Betul. Kan ketika hubungan bisnis ibu dengan pihak ketiga itu sudah selesai. Betul. Nah ini kok tiba-tiba ibu dilaporkan polisi gitu. Nah seperti apa mungkin itu? Nah itu waktu itu saya juga kaget ya, karena saya merasa tidak ada melakukan suatu kesalahan atau apa. Saya juga datang pertama ke kantor polisi dengan bingung. Ini sebenarnya 2000, apa? Itu tahun 2000? Tahun 2020. 20 ya? Ya, karena saya kan menyerahkan cross check itu pada bulan Juli, 1 Juli 2019. Artinya setahun setelahnya ya? Sekitar 10 bulan setelahnya. Nah, di bulan Agustus 2019 itu saya yang terakhir mentransfer dan kemudian lunas. Jadi 3 cross check itu sudah lunas di bulan Agustus 2019. Ya. Oke. Nah, kemudian tiba-tiba di sekitar bulan Juni 2020 saya dipanggil. Ada panggilan dari kepolisian dan saya datang sebagai warga negara yang baik. Saya datang, saya awalnya tidak tahu masalahnya apa. Nah, kemudian ternyata masalahnya 3 cross check tersebut dicairkan di bank plat merah ini yang cabang Serpong. Itu di bulan Mei 2020. Nah, saya sudah menjelaskan bahwa itu sudah lunas, tapi proses tetap berlanjut. Nah, yang membuat saya bingung, padahal pada bulan Februari 2020 itu cross check itu sudah pernah berusaha dicairkan. Itu cek yang betul, yang kita anggap sudah lunas lah ya. Iya. Nah, itu pernah berusaha dicairkan di cabang Cianjur. Cianjur. Ya. Nah, tapi pada bulan Februari itu bank cabang Cianjur tersebut itu tidak memproses. Tidak memproses. Karena mereka mengkonfirmasi ke Bogor, ke Bogor. Ya, karena saya membuka rekening di cabang Bogor. Nah, dikonfirmasi ke cabang Bogor dan kami memberikan penjelasan sehingga cabang Cianjur tidak memproses. Ya, jadi dianggap 3 cross check itu tidak layak untuk diproses. Nah, itu yang menjadi pertanyaan saya sekarang, kenapa di cabang Serpong di bulan Mei 2020 itu kenapa bisa diproses dan keluarlah surat penolakan. Nah, dan surat penolakan itulah yang menjadi landasan laporan saya ke polisi. Mitra ibu akhirnya itu menggugat ibu. Betul. Karena dianggap melakukan penggelapan cek itu. Andaikan kejadiannya seperti Cianjur, maka tidak ada alasan untuk mempidanakan saya gitu loh. Berarti memang ada kejanggalan. Jadi saya bingung, ini dua prosedur berbeda untuk satu perusahaan perbankan yang sama gitu. Mungkin Adi bisa menambahkan mungkin dari cerita itu. Iya, jadi kalau sebetulnya sebut aja lah Bank BUMN, Bank R kan gitu. Ya, dengan tengahnya R. Jadi memang ada yang kami sayangkan pada awalnya itu ada 2 prosedur ganda ya. Kita ngelihat ada 2 prosedur ganda di mana di Cianjur sudah dilakukan tidak diterima, artinya tidak dilakukan pencairan atas 3 cross check itu. Namun di Gading Serpong, di cabang yang di Gading Serpong, kenapa itu dikeluarkan surat penolakan? Nah, itu pertanyaannya, di sana berbeda, di sini berbeda. Sedangkan kalau yang di Cianjur dia melalui cabang Kota Bogor, terus mengkonfirmasi kepada ibu selaku pemilik rekeningnya. Nah, kenapa yang di Gading Serpong, apakah dengan tanda kutip saya kurang tahu, apakah karena prioritas dan lain-lain, sehingga langsunglah secara serta-merta oleh Gading Serpong dikeluarkan surat penolakan. Nah, karena dasar surat penolakan itu menjadi barang bukti di pengadilan di tingkat kepolisian yang pada saat itu melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap ibu. Nah, di situ itulah titik poinnya. Ditambah lagi ketika memang ada keterangan yang dilakukan, yang diberikan oleh pegawai Gading Serpong di kepolisian. Petugas petugas perbankan dia memberikan keterangan. Otomatis apa? Karena keterangan itu memberatkan ibu sebagai tersangka pada saat itu, maka menambah keyakinan kepolisian.
Nah, disitulah yang menjadi titik poin kenapa ibu bisa divonis 2 tahun pidana penjara. Di tahun 2020. Di tahun 2020 Ya. sampai 2022. Nah, perjalanannya waktu pada saat proses pengadilan divonis, masuk ke pengadilan tinggi, banding dan kasasi, dipotong pidananya. Jadi Dipotong pidananya menjadi 1 tahun kurang lebih. Nah, dari situ ingkrah, keluarlah ibu dari pidana penjara tersebut. Jadi pada saat proses yang peradilan yang dipidana sebelum ibu dilaporkan ke polisi pun memang itu sudah banyak konfirmasi maupun secara tertulis, secara lisan datang langsung ke bank itu tadi, ke Bank R, baik yang di mana Kota Bogor dan di Gading Serpong, ya untuk menarik bahwa surat penolakan itu nggak betul gitu loh. Nah, itulah yang memang tidak ada tanggapan, bahkan itu tadi acuh tak acuh dari pihak perbankan Bank R itu tadi, sehingga ya mengakibatkan ibu seperti ini. Bahkan tidak hanya konfirmasi secara langsung maupun surat, tapi memang dengan somasi, dengan melalui penasihat hukum yang terdahulu dari ibu dan keluarga itu sudah melakukan somasi kepada Bank R itu tadi. Cuman tidak ada tanggapan. Nah, dari situlah yang memang sebetulnya harapan dari ibu dan keluarga itu dilakukanlah penolakan. Ditariklah itu surat penolakan itu, cabut surat penolakan itu supaya ibu tidak dalam proses pidana lagi di pihak kepolisian. Nah, itu yang tidak dilakukan. Walaupun memang keluarga beserta ibu itu sudah bolak-balik dengan keringatnya kan gitu kan ke Bank R, baik yang di Kota Bogor atau di Gading Serpong. Cuman ya tidak ada tanggapan dari mereka. Padahal harapannya hanya tarik itu surat penolakan, selesai kan gitu aja. Malah justru vonis yang akhirnya keluar. Malah langsung vonis. Padahal mungkin kalau tadi dilakukan ditindaklanjuti oleh pihak perbankan, mungkin bisa saja harapannya tidak terjadi vonis pada saya. Ya, jadi memang di struktur putusan pidananya itu pun bunyi bahwa 3 penolakan surat penolakan cross check itulah yang salah satu di antaranya yang sangat vital mengakibatkan ibu masuk penjara. Nah, yang sekarang sedang terjadi, mungkin kita langsung masuk ya. Ya, ketika itu kan berarti menjadi landasan bahwa ada kejanggalan yang mengakibatkan ketidakadilan dialami oleh ibu sampai akhirnya harus masuk jeruji besi. Padahal sebetulnya ini ada apa gitu yang dari Marit bilang bahwa ini kok seperti ada prosedur ganda gitu. Di Cianjur tidak bisa, di Serpong bisa, yang akhirnya itu jadi dasar kepolisian. Nah, oke, berarti saat ini posisinya adalah ibu ingin membersihkan nama dan menggugat pihak-pihak yang tadi ya, mungkin bisa Kang Adit ceritain. Jadi inti poin dari sebelum masuk ke gugatannya, inti poinnya itu yang ada kejanggalan itu kita melihat ada 3 kejanggalan ya dalam proses ini terkait dengan pihak perbankan. Pertama, itu berarti sebelum vonis ya? Betul. Inilah yang membuat ibu masuk kan gitu. Di pidana penjara. Jadi ada 3 poin kurang lebih. Satu terkait dengan adanya SOP ganda itu tadi. Kenapa di cabang Cianjur bisa tidak dilakukan pencairan maupun surat apapun itu produknya itu tidak ada, Pak. Nah, yang kedua, kenapa tapi di Gading Serpong bisa? Nah, gitu loh. Itu yang pertama. Yang kedua, bahwa cross check itu, 3 cross check itu tidak diberi tanggal semua. Jelas, Pak. Kasat mata prima facie lah. Kita kasat mata, nggak usah pakai ilmu, nggak usah pakai sarjana-sarjanaan, itu tidak ada tulisannya, kosong, ditulis tangan oleh orang lain, diberi tanggal, jatuh tempo, dilakukan pencairan, dikeluarkan surat penolakan, dan itu tidak ada konfirmasi dari pihak perbankan. Saya potong, itu berarti ketika seharusnya ya, itu untuk kacamata Kang Adit, ketika akan melakukan pencairan atau penolakan gitu, mungkin harus ada tanda tangan juga kan dari yang punya kuasa lah gitu. Itu waktu itu berarti nggak ada. Kalau tanda tangan ada. Tanda tangan, nominal dan lain-lain ada. Cuman kan untuk memberikan yang nulis itu ibu. Itu ibu. Tanda tangan ibu dan lain-lain. Cuman untuk mensyahkan ketika tanggal bahwa cek itu atau biliet itu harus dicairkan, itu kan ada jatuh temponya. Sehingga jatuh tempo itulah peran fungsi vitalnya tanggal gitu loh. Nah, dari tanggal itu ibu tidak memberikan karena ibu tahu bahwa ini bukan untuk dilakukan pembayaran, tapi sebagai jaminan. Ya, selain itu pula kan sudah dijaminkan, sudah gitu ibu sudah bayar juga. Diselesaikan dengan proses pembayaran yang lain. Nah, itulah masalahnya kenapa ibu tidak memberikan tanggal. Nah, yang menjadi aneh bahwa guratan tulisan dan lain-lain itu berbeda dengan tulisan ibu. Gitu loh, dengan nilai nominal itu kan semua kan ibu yang tulis tuh, kan jelas perbedaannya. Harusnya ya, orang pun kan detail banget ya ketika beda tanda tangan juga kan enggak. Betul, itulah. Sulit lah untuk
Nah, itu yang sedang itulah yang itu kan menjadi salah satu dua di antara tiga itu kan. Nah, itulah kenapa perbankan itu harus mengedepankan asas prudensial principle ya. Karena mereka itu harus hati-hati betul. Nah, karena ya inilah yang terjadi gitu loh kalau perbankan tidak hati-hati. Seperti itu. Nah, itu yang kedua terkait dengan guratan tangan. Yang ketiga, ini yang lebih aneh lagi kalau menurut saya. Jadi sebelum dilakukannya pencairan di Gading Serpong terhadap 3 bilet giro itu, pihak perbankan cabang Kota Bogor dia sudah mengirimkan surat kepada ibu bahwa pada intinya bilangnya gini suratnya dari cabang Bogor itu, perbankan cabang Bogor. Bu, rekening ibu sudah tidak berlaku. Rekening ibu sudah ditutup oleh bank. Oleh bank yang di cabang Bogor. Itu sebelum adanya pencairan yang di Gading Serpong. Jadi ada surat dulu ke ibu dari cabang Bogor. Berjalannya waktu karena itu sudah di statement bahwa rekening ibu sudah tidak berlaku, sudah ditutup. Berjalannya waktu beberapa bulan kemudian adalah pencairan di Gading Serpong. Padahal rekening yang ditutup tadi. Oke, berarti memang kejanggalannya kalau saya bilang terstruktur gitu ya. Nah, itu dia. Makanya saya juga heran itu kenapa gitu. Siap. Nah, artinya sekarang setelah itulah artinya proses yang hari ini berjalan di pengadilan mungkin seperti apa Kak? Oke, yang berjalan di pengadilan saat ini dari semua kejanggalan itu yang memang menimbulkan kerugian ya buat ibu, ya apalagi kerugian yang paling utama itu kan infinity sekali. Bahwa itu tidak bisa dinilai dengan uang. Ibu harus menjalani proses pidana penjara di awal 2 tahun walaupun dipotong oleh tingkat kasasi, tapi ibu sudah menjalani itu semua dan di sisi lain memang banyak biaya-biaya baik material maupun imaterial yang keluar dari ibu dan keluarga pada intinya untuk melakukan kepengurusan itu semua. Nah, masuk dari situ kita kemarin kita berbicara bahwa ini coba kita ajukan gugatan di Pengadilan Negeri Kota Bogor. Kenapa di Pengadilan Negeri Kota Bogor? Karena ibu membuka rekening itu di cabang Kota Bogor. Nah, itu yang pertama bahwa komposisinya bahwa ibu sebagai penggugat itu dia kapasitasnya sebagai CV ya, bukan pribadinya tapi karena CV-nya. Karena CV-nya. Karena rekeningnya atas nama CV. Betul, karena atas nama CV. Nah, komposisi yang penggugat itu, yang tergugat 1, tergugat 2 itu ya Bang R itu tadi, yang tergugat satunya yang di cabang Bogor, tergugat 2-nya di Gading Serpong. Yang melakukan penolakan. Yang melakukan penolakan, mengeluarkan surat penolakan, surat sakti itu kan. Nah, itu dikeluarkan di Gading Serpong, makanya kita tarik sebagai tergugat 2. Dan yang ketiga, ini yang vital lagi, yaitu Bank Indonesia. Tentunya Bank Indonesia sebagai yang memiliki regulasi, dia yang memiliki kewenangan terkait dengan pengawasan dan regulatornya perbankan ya kita tarik sebagai tergugat 3 karena kami juga agak menyayangkan ya dari Bank Indonesia sendiri setelah banyak yang ditempuh oleh keluarga ibu ya seharusnya sebagai pelayan atau sebagai ini negara bisa memberikan jawaban lah yang yang dapat menyamankan hati ibu dan keluarga, tapi ini seolah-olah hanya melempar soal hukum dan hukum gitu. Nah, itu komposisinya. Jadi penggugatnya CV-nya ibu sebagai direkturnya, tergugat 1 Bang R itu tadi yang di BUMN di cabang Kota Bogor, yang tergugat 2-nya yang di Gading Serpong, dan yang ketiga Bank Indonesia. Sebelum itu berarti apa sudah ada mediasi mungkin dari ibu bersama ke mitra, kemudian juga BRI, mediasi itu sudah pernah ditempuh? Sebetulnya kalau ke mitra udah nggak perlu ya kalau menurut saya ya. Karena ini kan terkait dengan proses perbankan ya. Karena yang menjadikan ibu masuk penjara itu ya karena surat itu gitu. Nah, sehingga kalau mediasi dari keluarga, ibu dan keluarga itu sudah bolak-balik Pak. Kita udah bolak-balik ke perbankan itu, ke Bank R itu tadi, baik yang di Gading Serpong, Kota Bogor dan lain-lain, bahkan sampai ke tingkat mana-mana. Tapi memang itu tadi, itu yang kita sayangkan, memang tidak ada jawaban atau tanggapan yang serius dari mereka. Mereka hanya melempar soal hukum dan hukum. Artinya karena ini soal nasabah pada saat itu ibu sebagai nasabah, artinya kan bisa diselesaikan secara antara nasabah dan pihak perbankan. Tapi mereka tidak memberikan kenyamanan di situ. Sehingga kami menganggap bahwa mediasi yang dilakukan oleh ibu dan keluarga itu ya sudah tidak ada itikat baik dari pihak Bang R itu tadi. Nah, untuk proses pengadilan sendiri memang sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung itu diwajibkan ada mediasi.
Nah, mediasi ada ya, dari MA. Ada dari MA, dan mediasi itu kan difasilitasi oleh pengadilan dan itu sifatnya wajib. Wajib. Nah, kami sebagai penggugat, saya sebagai kuasa hukum dari ibu, selalu kita hadiri panggilan mediasi itu yang memang difasilitasi oleh mediator hakim pada saat itu. Itu setelah setelah keluar kan berarti Gugatan, setelah gugatan dimasukkan, gugatan keperdataan ini. Ini betul, ya? Karena ada proses mediasi yang wajib dilakukan sesuai dengan Mahkamah Agung itu tadi. Kita bermediasi, kita datang dengan hakim, mediator hakim, kami datang bersama pihak bank hadirkan juga berarti. Seharusnya memang sesuai dengan ketentuan, itu kan pihak penggugat dan tergugat. Nah, itu tadi dengan komposisi dua tergugat itu, pihak perbankan Bank R ini sulit sekali untuk datang untuk bermediasi. Ya memang tidak ada etikat baik dari pihak bank itu ya. Mungkin aja, mungkin seperti itu. Saya tidak tahu apakah memang mereka menganggap remeh ini soal nasabah dan lain-lain. Saya juga kurang paham. Yang pasti mediasi itu kita selalu hadiri, bahkan yang beberapa hadir itu malah dari Bank Indonesia selaku regulator gitu loh. Padahal kita tidak berhubungan direct lah dengan dia, tapi kan indirect karena beliau hanya sebagai regulator. Justru malah Bank Indonesia yang datang, yang aktif. Nah, dari Bank R ini itu sama sekali tidak ada bahasa ataupun untuk menunda mediasi agar kami bisa bertemu dengan beliau. Ini tidak ada. Artinya itikat baik itu pun sempat kami sampaikan kepada hakim mediator pada saat itu bahwa ini perlu menjadi catatan bahwa tidak ada itikat baik dari Bank R untuk melakukan permasalahan ini dengan mediasi sesuai dengan peraturan Mahkamah Agung itu. Nah, pada intinya tidak ada mediasi di situ, walaupun kami sudah kami untuk mencoba berperan aktif, tapi karena pihak tergugat 1, tergugat 2 itu Bank R itu tadi, ya tidak beritikat baik ya, terus kita gimana lagi gitu. Ya, ternyata memang saya juga baru tahu, ya mungkin masyarakat juga banyak yang baru tahu gitu bahwa kejanggalan proses perbankan itu malah bisa bikin seseorang gitu untuk dipidana gitu. Kan ibu juga tidak melakukan suatu hal yang dianggap secara hukum gitu kan sebetulnya apa gitu kan, sedangkan prosesnya nanti sudah ditetapkan bahwa jaminan itu sudah tidak berlaku. Ada kejanggalan di pihak bank sampai akhirnya itu jadikan dasar dalil ibu sampai gitu. Karena setelah ini mungkin seperti apa untuk proses pengadilan seperti apa? Jadi kalau untuk proses pengadilan, kita terdaftar di Pengadilan Negeri Kota Bogor, nomor perkara nomor 7/PDTG 2024/PN BGR Kota. Jadi saat ini proses sudah masuk pembuktian. Kami mau mengajukan bukti surat dulu nih, kita ajukan pembuktian tentang bukti surat. Setelah itu nanti ya kita berbicara bukti saksi dan mungkin kita sampaikan ahli juga ya untuk menerangkan apakah memang hal-hal seperti itu bagaimana gitu dari segi ahli kan gitu. Karena bahaya juga kalau menurut kami, nasabah seperti ini tiba-tiba tidak tahu kayak gimana, bahkan berperan aktif untuk memberikan penjelasan malah seperti ini, malah kena penjara. Nah, itu. Ya berarti sudah sidang keberapa berarti? Sekarang kurang lebih ada 7 kali, udah lebih. Sudah 7 kali. 7 kali sidang. Sudah 7 kali dan pihak bank hadir berarti waktu. Pihak bank hadir dengan kuasa ya. Yang pasti kalau kepala cabang bahkan direkturnya juga nggak pernah kita lihat batang hidungnya sampai sekarang. Ya, memang cukup rumit ya ketika saya juga akhirnya baru tahu gitu bahwa ternyata ini cukup berbahaya dan bisa jadi pembelajaran buat teman-teman bahwa hal seperti ini bisa terjadi gitu. Dan kita nggak sama sekali melakukan kejahatan lah tanda kutip ya gitu, bahwa saya juga ini sebagai seorang awam yang baru mendengarkan cerita ibu kok bisa sih gitu kan, kok kejanggalan itu nggak apa, jadi jangan-jangan saya menduganya ada main mata gitu, ada kejahatan yang terstruktur oleh bank dan punten-punten ya itu dari pihak yang dulu rekanan ibu gitu. Nah mungkin sependapat nggak? Ya, sependapat. Nah, cuman kan memang untuk sampai ke pembuktiannya kan kita juga agak sulit ya kalau ke sana. Yang pasti ini makanya kita udah nggak perlu pakai sarjana hukum atau ilmu-ilmu lainnya, secara global aja, secara pemikiran awam kasat mata aja ya kalau kami mengindikasikan sih itu terjadi. Ada indikasi bahwa sekongkolan jahat lah gitu ya antara mitra dengan ini. Siap. Ibu berarti sekarang seperti apa nih menghadapi persidangan gitu kan, apalagi kan ini bukan mungkin jadi traumatis lah gitu ya untuk ibu, seperti apa mungkin pengalaman yang bisa dibagi ke teman-teman?
Ya, menghadapi persidangan ini, meskipun ini cuma persidangan perdata ya, artinya tidak ada akibat pidana. Nah, itu pun membuat saya sangat trauma ya, trauma karena harus ke pengadilan dan sebagainya. Nah, itu sangat menurut saya itu kerugian paling fatal ya yang saya alami ya, psikologi saya, keluarga, anak-anak itu hanya dan itu semua terjadi karena ya diawali oleh kelalaian dari pihak perbankan gitu. Seolah-olah tidak ada perlindungan untuk nasabah gitu. Padahal kan nasabah itu ya perlu dilindungi oleh perbankan gitu. Terus konfirmasi gitu kan nggak bisa sembarangan gitu kan. Sepertinya proses itu yang tidak dilakukan oleh padahal itu sudah saya dapatkan dari yang cabang Cianjur tadi. Kan artinya apa yang saya alami itu bukan yang dari cabang Cianjur, tapi yang dari cabang Serpong gitu karena kelalaian di sana. Iya, betul. Iya. Dan dengan gugatan tersebut saya berharap untuk pertama menegakkan kebenaran. Jadi sebenarnya saya ingin membersihkan nama baik saya bahwa pada proses kemarin itu ya sebenarnya tidak ada hal-hal yang saya lakukan di mana sesuai dengan tuduhan. Waktu itu saya dituduh dengan tuduhan penipuan ya. Padahal di mana saya menipunya? Toh itu sudah saya bayar, sudah saya lunasi. Nah, cuman karena kesalahan prosedur itu yang membuat saya akhirnya jadi tersangka gitu. Itu yang perlu saya. Gitu kira-kira maksudnya. Penekanan untuk pihak perbankan sendiri seperti apa harapannya seperti untuk misalnya ya menanggapi ini gitu, mungkin harapan dari Ibu dan kuasa hukum sendiri. Kalau kami secara hukumnya memang ya kita hadiri gitu, kita apa namanya, kita hadapi bersama-sama terkait dengan proses peradilan ini. Dan yang pasti yang perlu saya tegaskan bahwa ini kan soal hubungan nasabah ya, nasabah dengan pihak perbankan. Artinya ya udah selesaikan lah, bagaimana sih kan gitu. Apakah memang harus dengan adanya perubahan SOP dari perbankan, bahwa benahi ini supaya tidak ada lagi nasabah seperti ibu ini yang menjadi seperti ini gitu. Artinya apa? Ibu ini kan udah males lagi bikin buka rekening di bank itu kan gitu. Udah takut gitu loh. Bahkan untuk datang ke bank itu ya dia udah takut. Artinya nah ini jangan sampai masyarakat secara umum berpikiran hal yang sama dengan ibu. Artinya perbankan ini kan di era sekarang ini kan ya kayak udah luar biasa lah seharusnya. Nah, itulah kalau harapannya untuk dari pihak perbankan, benahilah itu SOP atau setidak-tidaknya ngobrol lah, gimana nih ibu nih gitu kan. Kalaupun kita ingin memastikan bahwa oh ini SOP-nya kayak gini, ya udah ayo silakan gitu loh, perbaiki. Nah, sambil lalu kita berbicara soal khususnya terkait dengan ibu. Siap. Iya, saya cukup kaget sebetulnya ketika mendengar cerita ibu waktu itu ya. Kemarin kita sempat cerita banyak, kok bisa gitu. Nah mungkin ini memang jadi pembelajaran buat buat masyarakat secara umum lah gitu. Oke. Mungkin ada tambahan dari ibu yang ingin disampaikan? Iya, saya berharap seperti sebenarnya sudah disampaikan oleh kuasa hukum saya ya. Pertama kepada pihak penegak hukum ya, saya sangat berharap kasus ini diadili secara seadil-adilnya. Saya mohon untuk kebenaran itu ditegakkan. Karena siapa lagi harapan saya kalau bukan para penegak hukum. Nah, kemudian untuk pihak perbankan ya seperti yang kuasa hukum saya sampaikan ya, jangan sampai perbankan ini kan pelayanan publik ya sebenarnya. Itu jangan sampai akibat kelalaian mereka itu merugikan nasabah gitu. Itu yang saya sangat inginkan gitu. Kemudian ya tentunya tidak dipungkiri saya ya berharap dengan kasus ini ya ada perhatian terhadap kerugian materi dan imaterial yang saya rasakan gitu. Sudah berapa tuh, 9 bulan lah gitu ya? Saya jadinya 9 bulan. Ya, ada keringanan dari. Harus tanda kutip bertanggung jawab atas perbuatan yang tidak betul. Ya untuk suatu hal yang tidak saya lakukan. Ya mudah-mudahan perjuangan ibu kita doakan semoga bisa mencapai keadilan yang diinginkan gitu, bahwa ternyata kita juga ya masyarakat harus tahu gitu bahwa ini tuh terjadi gitu. Ya semoga
semoga semua lancar gitu kan, semoga keadilan bisa ditegakkan buat Ibu juga, buat Kang Adit. Terima kasih banyak. Mungkin sedikit ya, karena tadi Ibu kan bilang keadilan kan. Memang kita sih berharap banyak nih dari Pengadilan Negeri Kota Bogor, CQ-nya ya, Majelis Hakim Pemeriksa Perkara, bahwa Ibu ini sekarang sedang mencari keadilan. Artinya ketika kita berbicara hakikat dari hukum, itu kan hukum itu untuk memenuhi kebutuhan keadilan di masyarakat. Nah, Ibu sedang membutuhkan nih keadilan itu. Jadi kalau hukum tanpa keadilan, itu sama aja kekerasan yang diformalkan. Artinya apa? Ibu di penjara juga nggak apa-apa. Karena hukumnya kan gitu. Nah, makanya itulah hakikat dari hukum itu, untuk memenuhi kebutuhan keadilan nih buat Ibu. Nah, Ibu sekarang sedang mencari kebutuhan itu. Makanya harapan besar kami selaku penasihat hukumnya, ya hakim itu tidak hanya sebagai corong undang-undang, dia harus menggali betul bahwa dari segi kemanusiaannya seperti apa sih. Dan ya itulah hukum gitu loh. Nah, mungkin kurang lebih seperti itu harapan kami selaku penasihat hukumnya, ya yang terutama sedang menjalani proses di peradilan. Begitu. Terima kasih. Sehat selalu Bu. Juga Mas Adit, terima kasih Mas sudah cerita sama teman-teman Metropolitan TV. Mudah-mudahan informasi yang bermanfaat. Sekali lagi kita pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.